Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tematik menginjak subtema 3. Langsung saja kita mulai. Silakan dibuka buku paketnya halaman 124. Di halaman 124 ada kegiatan membaca dengan bacaan yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Kalian bisa membacanya sendiri di rumah. Nanti setelah membaca, kalian bisa menentukan ide pokok masing-masing paragraf seperti biasanya ya. Jadi setelah membaca, kalian juga bisa menentukan ide pokoknya. Di pembahasan sebelumnya, Bu Nanda sudah menjelaskan tentang macam-macam alat gerak pasif, yaitu tulang. Bu Nanda sudah menjelaskan organ pada rangka tulang manusia ya. Kemudian Bu Nanda juga sudah rangka tulang manusia ya. Kemudian Bu Nanda juga sudah menjelaskan macam-macam alat gerak aktif, yaitu otot. Masih ingat kita mempunyai berapa macam otot di tubuh kita? Ada 3 ya. Yang pertama otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Masih ingat ya? Kemudian, kali ini Bu Nanda akan menjelaskan macam-macam kelainan pada organ gerak pasif, yaitu tulang. Jadi, kelainan-kelainan ini bisa disebabkan karena aktivitas kita sehari-hari, kemudian bisa juga karena memang karena makanan atau karena kekurangan vitamin, seperti itu ya. Jadi yang pertama, ada kelainan yang dinamakan dengan fraktura. Fraktura ini disebut dengan patah tulang. Jadi kalau semisal ada terjadi kecelakaan, kemudian terjadi tulang di organ tubuh itu sampai patah, itu dinamakan dengan fraktura. Dibedakan menjadi 2 macam, yaitu fraktura yang tertutup dan fraktura yang terbuka. Bedanya apa? Kalau fraktura yang tertutup, patah tulangnya tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi, otot dan kulitnya masih aman. Kalau fraktura yang terbuka, patah tulangnya sampai merobek atau menembus kulit dan otot. Jadi yang sakit tidak hanya tulangnya saja, tapi sampai ototnya juga sakit ya. Jadi sama-sama terkena. Nah, itu dinamakan dengan fraktura ya. Jadi bisa dibedakan ya. Kalau fraktura tertutup itu tidak sampai merobek kulit atau otot. Kalau fraktura terbuka itu patah tulangnya sampai menembus kulit atau otot. Berarti dalam ya lukanya ya. Kemudian yang kedua, osteoporosis. Nah, kita biasanya kalau melihat iklan di televisi, ada bermacam-macam merek susu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk menghindari yang namanya penyakit osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang adanya pengeroposan tulang. Jadi, tulang kita yang utuh lama-lama terkikis atau mengeropos. Sedikit-sedikit kemudian mengeropos. Nah, itu dinamakan dengan osteoporosis. Kenapa osteoporosis bisa terjadi? Ya, kalian bisa melihat pada gambar yang ada di osteoporosis. Jadi,
tulang kita itu padat ya. Jika kita terkena osteoporosis, tulang kita akan keropos sedikit demi sedikit. Jadi kalian bisa melihat bedanya. Tulang kita yang normal dengan tulang kita yang keropos. Di situ ada gambar ya. Yang normal seperti itu, dan kalau atau terkena osteoporosis, dia itu lubangnya semakin besar. Jadi dia itu mengeropos dan tulang kita akan seperti lubang-lubang besar begitu. Nah, itu dinamakan dengan osteoporosis. Osteoporosis itu dikarenakan karena kekurangan kalsium. Oleh karena itu, kita apalagi kita masih seperti kalian yang masih membutuhkan banyak sekali asupan kalsium untuk tulang. Oleh karena itu, jadi banyak-banyaklah mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung kalsium untuk tulang kalian agar tidak terkena yang namanya osteoporosis ya. Kemudian yang ketiga ini namanya adalah fisura atau retak tulang. Nah, kalau fisura sama mirip-mirip seperti fraktura. Dia itu biasanya retak tulang terjadi bisa jadi karena kecelakaan, jatuh, terbentur. Nah, itu seperti itu ya. Ingat-ingat, kalau fisura itu hanya retak tulang, tidak sampai patah. Kalau fraktura itu patah tulang ya, jadi diingat-ingat. Kalau hanya retak namanya fisura. Kelainan yang selanjutnya dinamakan dengan lordosis. Jadi ini ada 3 ya. Lordosis, skoliosis, kifosis. Jangan sampai terbolak-balik. Lordosis, skoliosis, dan kifosis. Bedanya apa? Jika lordosis, lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Jadi, dapat mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kalian bisa membayangkan? Kalian bisa lihat di gambar yang Bu Nanda sudah tayangkan. Di situ, jika lordosis, maka kepalanya akan ke belakang dan bagian dada atau perut akan maju ke depan. Nah, itu dinamakan lordosis. Jadi tulang belakangnya melengkung. Akhirnya dia melengkung ke depan dan kepalanya ke belakang. Jadi dinamakan dengan lordosis ya. Tahu bedanya? Nah, ini yang lordosis ya. Sekarang skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Jadi seperti huruf S. Perhatikan gambar yang ada di video atau buku paket ya, halaman 135. Di situ kalau skoliosis, tulangnya itu akan membengkok membentuk seperti huruf S. Bayangkan tulang kalian yang lurus karena kebiasaan yang tidak baik, akhirnya tulang kalian akan bengkok dan membentuk huruf S ya. Nah, itu dinamakan dengan penyakit atau kelainan tulang skoliosis ya. Dan sekarang kifosis. Kifosis itu apa? Jadi kalau kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, ini yang sering terjadi. Biasanya kalau di kelas kita sedang belajar, kebanyakan anak-anak itu duduk dengan posisi kifosis, betul? Atau skoliosis. Kalau lordosis biasanya jarang-jarang. Tapi kebanyakan yang paling banyak itu kifosis. Nah, kalau kifosis biasanya kalau terlalu lama dia seperti itu terus duduknya tidak dibetulkan, lama-lama dia akan tulangnya membengkok ke belakang. Dan akhirnya dia mengalami kifosis. Karena apa? Karena tulangnya sudah tidak normal lagi.
tidak bisa lurus karena tulangnya sudah membengkok ke belakang. Jadi kalau kalian belajar duduk di kelas atau dimanapun, diusahakan tidak boleh menggunakan posisi-posisi yang salah, seperti posisi tulang belakang melengkung yang dapat menyebabkan lordosis, atau kalian sikap duduk yang salah yang melengkung ke arah samping membentuk huruf S dapat menyebabkan kelainan skoliosis. Kemudian kalau terlalu banyak duduk dengan tulang belakang membengkok ke belakang atau membungkuk, akan terjadi penyakit kifosis ya, itu ya. Jadi Bu Nanda sudah menjelaskan perbedaan lordosis, skoliosis, dan kifosis. Jadi ketiga kelainan itu disebabkan karena kebiasaan buruk, kebiasaan yang sehari-hari Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat yang seharusnya kita harus lakukan atau dibiasakan setiap hari agar tidak terkena penyakit atau kelainan pada tulang? Bagaimana posisi dan sikap duduk yang benar? Bu Nanda sudah tampilkan di video, ada 3 gambar ya. Di situ ada gambar yang pertama, dia membungkuk ke depan ya. Kemudian kepalanya dia posisinya kepala ke belakang atau dinamakan dengan lordosis ya. Jadi itu tidak boleh. Kalau kita mempunyai kebiasaan seperti itu, melengkung kemudian kepala ketarik ke belakang, itu tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian gambar yang kedua. Di situ ada gambar yang sikap duduk membungkuk. Jadinya tulang belakangnya membengkok. Nah, itu juga tidak boleh. Karena apa? Jika dibiasakan, nanti lama-lama akan terjadi atau timbul kelainan kifosis. Jadi bagaimana sikap duduk yang benar? Ya, seperti gambar nomor 3. Bagaimana sikap duduknya? Sikapnya itu dinamakan dengan sikap duduk ergonomis. Apa itu sikap duduk ergonomis? Posisi kepala berada segaris dengan tubuh menghadap ke depan. Jadi lurus ya, segaris. Posisi kepalanya segaris dengan tubuh. Kemudian, meskipun kita posisinya segaris dengan tubuh, tapi bahu kita harus rileks. Bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90 sampai 120 derajat. Ya, seperti itu ya. Jadi posisi sikap duduk yang benar dan sehat adalah sikap duduk yang ergonomis. Yang seperti itu ya, yang ada di gambar nomor 3 ya. Kalian bisa membiasakan mulai dari sekarang untuk melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis. Karena apa? Kalau kalian tidak dicegah atau melakukan kebiasaan yang buruk dalam posisi duduk, lama-lama akan terjadi apa? Nyeri, pegal, kemudian bahunya sakit, lehernya sakit, punggungnya sakit ya. Kemudian nanti lama-lama tulangnya akan mengalami kelainan, bisa terjadi kifosis, lordosis, atau membentuk huruf S yaitu skoliosis ya. Selain itu, kita juga harus menjaga asumsi makanan kita. Kita harus menjaga kebutuhan cairan tubuh kita. Kemudian makan makanan yang bergizi, sehat, dan mengandung banyak kalsium ya. Baik, kali ini Bu Nanda akan memberikan tugas di rumah, yaitu tugasnya praktek. Praktek apa? Praktek untuk melakukan posisi dan sikap duduk yang benar.
Tadi Bu Nanda sudah menjelaskan posisi dan sikap duduk yang benar adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis ya. Yang bagaimana yang ergonomis? Jadi posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan, bahunya rileks dengan lengan berada di pada kedua sisi tubuh ya. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah, kemudian kalian foto posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat tersebut. Kemudian kirimkan foto kalian ke WhatsApp Bu Guru ya. Paham? Baik ya. Satu foto saja sudah cukup ya. Baik, Bu Nanda kira sudah cukup materi hari ini. Bu Nanda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.